warahmatullahi wabarakatuh. Nandang budaya ing ati, rasane apik lan indah. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sobat da'i rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Maha Ghafur ingkang sampun paring kanikmatan ugi panjang umur. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kangge bendoro kita, tiang paling sempurna, nabi paling pungkasan, rasul ingkang kinurmatan, habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Hadirin sobat da'i rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan lebih budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki dan perempuan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya agar kita saling mengenal. Hadirin sobat da'i rahimakumullah, salah satu keanekaragaman di Indonesia yang patut kita syukuri adalah banyaknya budaya yang kita miliki. Berbicara mengenai budaya, menurut Louis Damon dalam bukunya Culture Learning, The Fifth Dimension in the Language Classroom, bahwa budaya yaitu mempelajari berbagai pola atau model manusia untuk hidup seperti pola hidup sehari-hari. Budaya adalah identitas kita. Kita sebagai orang Jawa juga memiliki banyak budaya yang beraneka. Namun pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda masih mencintai dan melestarikan budaya yang kita miliki? Nyatanya, tidak sedikit dari generasi muda justru lebih menyukai budaya luar. Kita merasa lebih pede dan lebih gaul jika meniru budaya luar. Giflow sarange jum seo, giflow sarange mojarayo, meil jaranan sarangan. Hey Besti, anak zaman now mana coba yang tidak tahu lagu K-pop tersebut? Padahal kita sebagai orang Jawa juga memiliki banyak lagu dan budaya yang syarat akan makna. Dewek aja nganti kelalen karo budaya Jawa. Wong Jawa aja ngasih ilang Jawane. Leres napa leres? Hadirin sobat da'i rahimakumullah, di era industri 4.0 ini, budaya luar memang sangat mudah masuk ke Indonesia. Namun,
kita sebagai muslim jangan sampai melupakan budaya lokal. Karena Islam pun masuk ke Indonesia melalui kearifan lokal oleh dakwahnya para wali songo. Sluku batok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muto macan tet lalapah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip kole ibadah. Hadirin sobat dai rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya yang kita miliki dengan cara mempelajari budaya kita sendiri sembari menghargai budaya orang lain. Kita ambil budaya luar yang baik, namun tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Al-muhafadatu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yuju minten ketiban kelapa menawi lepat nyuwun ngapura. Wal-afu minkum summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mutanawwi'ah wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan mulia, sahabat dai sebangsa dan setanah air yang Najda banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Muhammad Thohir Ibnu Asyur, seorang reformis Islam asal Tunisia, dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah beliau mengungkapkan, Islam bersifat modern, adil dan jalan tengah. Diungkapkan juga oleh Profesor Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran Jilid 2. Beliau mengatakan, umat Islam adalah umat pertengahan, sebagaimana posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Kedua ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasannya menjadi umat Islam yang menjalankan moderasi dan beragama merupakan jalan bertoleransi di tengah negeri yang penuh dengan warna-warni ini. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya dan budaya, mulai dari ujung Sumatera sampai Papua, beragam macam adat, bahasa, hingga agamanya. Alangkah bahagia apabila masyarakatnya bersatu padu saling membantu menjalin komunikasi yang harmonis, bertutur kata menyejukkan jiwa, berperilaku nan sopan dan bertata krama, serta bersama-sama mewujudkan kedamaian dalam berkehidupan. Setuju hadirin? Oleh karena itu, saya Najda akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Seluruh Sendi Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa. Sahabat dai masih semangat. Lanjut. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, ada banyak orang yang mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, terbuka, dan demokratis. Namun sayang hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Pada kenyataannya masih ada bibit-bibit perpecahan di mana-mana. Bentrokan antar suku masih banyak terjadi. Ada warga yang diusir dari desa hanya karena beda agama. Bahkan masyarakat dan artis adu julid hanya gara-gara speaker masjid. Dan masih banyak kejadian yang lainnya. Padahal seharusnya kita bersatu padu menjalin komunikasi yang harmonis dan demokratis. Oleh karena itu hadirin, setidaknya ada beberapa syarat yang diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab. Yang pertama, harus memiliki ilmu pengetahuan yang benar. Apabila kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan benar, kita mampu menentukan posisi tengah dengan bijak. Yang kedua, harus terus-menerus berhati-hati hidup di tengah negeri yang penuh dengan keragaman. Tentu akan bersinggungan dengan banyaknya pola pikir, ragam budaya, kerapuhan hati, dan keyakinan yang berbeda. Apabila kita mampu melaksanakan hal tersebut, maka bentuk keimanan kita telah kita laksanakan. Sahabat musabaqah dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat Najda simpulkan bahwa moderasi beragama sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan spirit kebangsaan yang harmonis, untuk mewujudkan bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, Najda tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kanada, lihat anak kecemplung sumur. Jangan lama-lama lihat Najda, takut nanti malam gak bisa tidur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Dan tak lupa para sahabat da'i-da'iyah dimanapun kalian berada yang saya banggakan dan saya cintai. Meneduh indah di bawah payung, meneduh sambil makan es dung-dung. Perkenalkan saya Neng Hayun, delegasi dari UPTQ UIN Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Toleransi yang Hebat untuk Indonesia yang Semakin Kuat. Hadirin rahimakumullah, dikutip dari sejarah, mantan Presiden Jerman pada tahun 2011 ketika berkunjung ke Indonesia, beliau berkata, "Kami sangat terkesan dengan negara Indonesia, sebuah negara demokrasi dengan berbagai macam perbedaan, namun mampu hidup bersama, bebas memilih agama dan bebas berpendapat."
Namun sayangnya, kekaguman dunia internasional kini tinggal kenangan. Karena banyaknya perbedaan, termasuk perbedaan agama, malah menjadi pemecah, pemacu, dan pemicu munculnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, bahkan perselisihan yang mampu mengikis habis nilai toleran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang artinya, hei manusia, kata Allah, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian mampu saling kenal mengenal. Hadirin, dalam tafsir At-Tabari, karangan Syekh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Zarir At-Tabari, dalam tafsirnya halaman 728 menjelaskan bahwa lafaz wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, Allah telah menciptakan kita serasi, semuanya bernasab. Ada yang bernasab jauh, ada yang bernasab dekat, yang pada intinya kita semua bersaudara. Adapun dalam pandangan ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan al-khabarul mu'akkadul matsbuti, pandangan positif yang memiliki taukid bahwa benar kita diciptakan dalam berbagai bentuk perbedaan hanya untuk saling kenal mengenal. Begitu pula pendapat dalam Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir halaman 1742 yang menjelaskan demikian pula. Timbul pertanyaan, lalu Teh Hayun, bagaimana caranya untuk menjadikan persatuan Indonesia walaupun dalam bingkai keberagaman yang terjadi saat ini? Tenang saja, Gus Dur, seorang tokoh muslim, pernah memberikan solusinya. Solusi yang pertama, dengan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap negeri tercinta. Sebab apa? Sebab Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga tak heran ketika Syekh Ismail Al-Hakiki Al-Hanafi Al-Khalwati di dalam kitab Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menjelaskan, laula hubbul watan lakhrabu baladus su' fa bi hubbil atwan umirat al-buldan. Jikalau bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang gersang ini. Karena cinta tanah air, maka dibangunlah negeri-negeri ini. Solusi yang kedua, dengan mempererat rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dengan meningkatkan toleransi yang baik dan komunikasi yang hebat. Kenapa harus dengan toleransi? Karena ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ayyul adyan ahabbu ilallah, agama manakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, al-Hanafiyah as-Sammahah, agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Al-Bar karangan Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga Kang, Teh, negara bahkan agama telah menjamin persatuan dengan adanya toleransi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 29 nomor 2 yang menjelaskan bahwa negara telah menjamin kebebasan untuk seluruh pemeluk agamanya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sehingga dengan toleransi tidak memungkinkan menutup pintu ukhuwah karena beda tempat ibadah, tidak memungkinkan menutup ruang kekeluargaan hanya beda kepercayaan, tidak memungkinkan menutup ruang bekerja hanya karena beda agama. Sehingga saya sebagai generasi muda yang dipupuk dengan ilmu pendidikan tentang pentingnya persatuan menghimbau, hei saudara-saudaraku orang Jawa, wis kula sadanten sadulur, hei saudara-saudaraku orang Sunda, urang sadaya sabatur, hei saudara-saudaraku orang Betawi, we kita semua bersaudare, hei saudara-saudaraku orang Aceh, kita yo Bandung me saudare berpake-pake. Sehingga untuk kesimpulannya, kita diciptakan dalam berbagai keberagaman.